Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini video tausiahnya akan membahas tentang masalah rumah tangga. Jika masalah rumah tangga muncul dan kita salah menghadapinya, apakah penyakit yang akan datang kepada kita nanti dijelaskan oleh Ustadz dan cara mengatasinya. Silakan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Pak Ustadz, kalau tadi ada permasalahan yang dihadapi atau pernah dialami oleh bintang tamu kita. Lalu Pak Ustadz, jika ada persoalan rumah tangga antara mangkel lah dengan suami atau dengan istri, efek penyakit yang akan timbul di dalam tubuh kita tuh untuk sakit apakah pasti sakit kanker gitu maksudnya, apakah ada sakit lainnya yang bisa timbul di tubuh kita? Ada sih sebenarnya, nggak harus kanker kalau dilihat dari persoalannya Mbak Elvira ini. Elmira. Ini dari kata-katanya ini saya tidak melihat adanya kemarahan yang kuat, tapi jengkel, merasa terbohongi, nggak percaya, kekecewaan, gitu ya? Tapi doanya cuma itu aja kalau bisa ya Allah. Jadi lucu. Tapi Allah sendiri kalau tapi melihat, selama ini tuh saya sudah pernah depresi juga. Terus kemudian setelah lepas dari depresi saya kan saya udah ke psikiater, udah ke dokter segala macam dokter kan, ke internis segala macam, tapi tidak menyembuhkan. Akhirnya saya dikasih tahu ya udah kamu tahajud, terus kamu puasa Senin Kemis, terus kamu setiap kamu pusing pokoknya kamu ngaji. Saya alhamdulillah sih saya sudah ikutin itu selama 6 bulan, mungkin sekitar 1 tahun belakangan ini. Kemudian saya tidak beralih ke dokter tapi beralih ke Al-Quran kan, dengan tahajud dan saya ngaji. Kemudian alhamdulillah tuh tidak ada tuh obat-obatan yang dulu saya makan itu sudah tidak, cuman dada saya di sini tuh di kiri tuh terasa sakit. Setiap seluruh badan saya sakit. Terus kepala saya sakit, luar biasa sakitnya. Saya ke dokter, itu dicek semua tidak ada penyakitnya. Saya jadi bingung, apa sih sebetulnya penyakit ini? Akhirnya ada salah satu ustadz yang bilang, ya udah kamu kembali ke Al-Quran aja. Ya udah saya kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, hilang semuanya. Cuma dada saya memang ada sedikit masih terasa. Karena mungkin saya jengkel kali ya, Pak Ustadz. ya nggak tahu ya. Tapi itu bisa beralih pada jantung, koroner bisa, karena jengkelnya tidak kuat sekali. Tapi bisa juga itu adalah rasa marah yang bisa menjadi apa istilahnya? Ya istilahnya kalau saya melihatnya jantung koroner bisa. Jadi marah yang belum selesai terus ini kan berpikir terus, merasa dibohongi, itu kan terus ini. Jadi nggak sesuai dengan doanya Mbak Elmira sendiri gitu loh. Jadi nggak percaya tapi doanya minta itu, nggak percaya tapi doanya minta itu aja. Jadi nggak ketemu. Jadi di sini kelihatan Mbak Elmira ini istilahnya kalau dalam Islam ceritakan faida azamta ini belum ada. Jadi istilahnya faida azamta itu jika engkau telah membulatkan tekad kalau memang ingin punya suami satu, jangan ragu lagi. Diikhlaskan aja. Diikhlaskan itu aja, jangan muncul ragu. Kalau muncul ragu itu nggak muncul, faida azamta itu nggak akan muncul. Jadi membulatkan tekad punya suami satu nggak muncul karena ragunya ada, merasa dibohongi ada lagi kan gitu nggak muncul akhirnya. Padahal faida azamta fatawakal Allah. Jika engkau telah membulatkan tekad punya suami satu, tawakallah pada Allah. Ya sudah, bertawakal. Itu jangan ada keraguan lagi, jangan ada tidak keyakinan lagi, jangan ada kejengkelan lagi. Serahkan sama Allah Taala. Nah, makanya kalau diajak kembali ke Quran, ya karena memang itu salah satu jalan. Kenapa? Nggak mikirin seperti itu. Walaupun sebenarnya mikir. Stresnya bisa hilang, tetapi sakitnya masih. Kan gitu. Nah, cuma saya tidak tahu persis, sakit saat ini masih nggak di dada, ganjel mamanya. Masih di dada sebelah kiri. Nempel gitu, nempel sampai nempel gitu ya? Nempel. Saat ini nempel? Saat ini nempel. Oke. Kalau saya boleh cerita, maukah yang Mbak Elmira ini sembuh yang mau sakit di situ? Mau sebelah kiri mau. Ini ada beberapa hal dirasakan ya, ini ada yang nempel ya, dirasakan aja. Ini ada beberapa hal. Hal yang pertama adalah kejengkelan sama suami itu kuat sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah Mbak Elmira ini mau betul-betul mengikhlaskan suaminya itu cukup itu saja dan semuanya serahkan sama Allah?
persoalan dia mau nipu lagi, persoalan dia mau ikhlas menerima Mbak Elmira, serahkan sama Allah. Biarkan Allah nanti yang mengatur. Kira-kira mau enggak Mbak Elmira seperti itu? Insya Allah sedang Ini, berusaha. karena ini sudah memilih ya, bukan Iya. ragu. Pinginnya doanya suaminya itu aja, tapi masih ragu, takut dibohongi, takut begitu, takut itu. Jadi ragu. Sehingga doa ini tidak 100%. 50% pun belum tentu. Paham ya? Paham. Pertanyaan saya ajak ikrar. Mbak Elmira, ini ikrar untuk yang sesuatu yang ganjel di dada sebelah kiri. Kalau saya tanya ikhlas, ya jawab ikhlas. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Mau, mau. Begini, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa ikrar. Yang pertama, Mbak Elmira, maukah mulai hari ini karena Allah Ta'ala tidak jengkel kepada suami, tidak ragu kepada suami, semata-mata karena Allah Ta'ala, Mbak Elmira mau? Mau. Ikhlas belajar untuk menerima suami apa adanya karena Allah Ta'ala? Mau? Insya Allah ikhlas. Lillahi Ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kejengkelan dihilangin ya. Kejengkelan sama suami yang merasa terbohongi harus dihilangin. Alhamdulillah. Yang kedua, saya mau tanya nih. Ikrar pertama ini, sekarang yang ganjel gimana? Pertama ini. Saya tanya nih, dirasakan yang ganjel gimana? Di dadanya, saat ini. Di sebelah kiri. Ya, dengan yang tadi atau kebiasaan sama yang sekarang kita habis ikrar rasanya bagaimana? Lebih enak? Lebih enteng. Lebih enteng, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Elmira, jika di dada kirinya Mbak Elmira ada suatu makhluk, jika makhluk itu masuk karena dalam membaca Quran Mbak Elmira salah niat aja. Mbak Elmira mulai saat ini, maukah Mbak Elmira jika membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jadi tidak ada keinginan biar suami saya rukun sama saya, biar ini rumah tangga ini, enggak. Tapi niatnya kalau membaca Quran satu, lillahi ta'ala, tidak ada lain. Mbak Elmira mau? Mau. Nanti dalam membaca Quran ikhlas cuma satu niatnya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya mau tanya, seseknya yang di sini gimana sekarang? Ya. Insya Allah ya. Ini apa, udah Mulai ringan lagi? ringan. Oke. Yang ketiga, ini ada yang ketiga. Mbak Elmira, jika ada doa dari orang lain yang wujudnya ilmu, dalam pembacaan doa, ada yang salah tentang niatnya, Mbak Elmira mau nggak memaafkan atau mendoakan orang jika beliau mendoakan Mbak Elmira salah, didoakan kepada Allah Ta'ala agar diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa beliau. Jika beliau salah niat dalam berdoa, Mbak Elmira mau mendoakan? Mau. Mau ya, ikhlas ya. Jadi Insya ya Allah, jika ada orang yang pernah mendoakan saya dan doanya salah dalam berniat, jika itu salah dalam berdoa, salah dalam berniat, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Paham maksud saya? Amin, amin. Jadi doa. Ya. Mau ya? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Insya Amin, Allah. amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya tanya, gimana rasanya yang di sini? Ya. Masih nempel atau sudah berkurang? Ya, sudah berkurang. Sudah berkurang. Lebih enak lagi? Lebih enak. Lebih enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran yang lebih baik. Coba sekarang niat kuat sekali. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala. Jadi seperti saya nih ya. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala. Saya tidak benci kepada suami saya. Tidak jengkel kepada suami saya. Tidak ragu-ragu lagi kepada suami saya. Karena Allah Ta'ala. Amin. Amin. Paham ya? Paham?
Gimana sekarang? Mudah-mudahan bisa plong. Udah belum sih. Udah belum. Alhamdulillah. 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 Ya seperti itu. Jadi karena kejengkelan, ragu dan ini menjadi satu. Itu biasanya memang salah satunya kalau jengkelnya tidak kebablasan, tempatnya di daerah jantung. Tapi kalau jengkel itu bisa menjadi dendam, nanti tempatnya di ulu hati. Jadi kalau ini di jantung, insya Allah saya paham ini jengkelnya nggak kuat sih, tapi jengkel tetap. Jengkel, ya. Iya. Tiap hari itu ingat itu langsung jengkel. Iya, jengkel kalau kata-katanya sudah mulai tidak sesuai lagi tuh udah jengkel tuh. Lagi. Oke. Muncul lagi. Sampai sekarang. Sampai Insya kemarin. Allah enggak. Kalau sekarang sudah berubah insya Allah. Insya Allah sudah mulai paham ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat nanti Amin. buat Mbak. Amin. Subhanallah.